Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuki panggilan beribadah ucap syukur HUT RI yang ke-75. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam semangat kemerdekaan yang berkumandang di negeri ini, kita ungkapkan rasa cinta untuk negara kita dengan berdiri mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Marilah ibadah syukur dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini kita landaskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah senantiasa beserta kita sekalian. Amin. Kita naikkan doa syukur. Ya Tuhan, kemarin adalah sejarah. Sejarah di mana Allah telah berkarya membebaskan bangsa Indonesia dari tangan para penjajah melalui perjuangan para pahlawan bangsa. Ya Tuhan, hari ini adalah kenyataan di mana 75 tahun sudah kami telah hidup dalam kemerdekaan. Ya Tuhan, hari esok adalah harapan agar kehidupan bangsa dan negara kami aman, sejahtera, dan penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Pencipta cakrawala segala
bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, masmurkanlah Tuhanmu. Wahai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kita bersama-sama menaikkan doa dalam penyerahan diri secara litani. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku berlari-lari atas aku. Ya, semua orang yang menanti-nantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Di surga maha
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mendengarkan kabar sukacita yang terambil dari Mazmur 65 ayat 2-6 demikian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbagilah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh merdeka untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-Mu yang kudus, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Kita responi dengan menaikkan pujian Tanah Airku. Tidak kulupakan, kan ku kenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Banyak negeri ku jalani, yang masyhur permaini kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, Engkau ku banggakan. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Jemaat saya ajak dengan mengambil satu teduh, menaikkan pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia.
Allah Bapa Surgawi, saat ini kami masuk dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus dengan perantaraan darah anak domba Allah yang telah dikorbankan untuk menghapus dosa dan menyucikan kami agar kami berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami mohon dan berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia, di mana kami hidup saat ini. Tuhan, bangsa ini milik-Mu. Di tangan Tuhan arah bangsa dan negara kami, tidak di tangan yang lain. Di tangan-Mu, ya Tuhan. Dengan segenap hati, kami mohon kasih dan anugerah-Mu atas bangsa dan negara kami. Kasihilah bangsa kami, sinarkan wajah-Mu atas bangsa kami, dan pulihkan bangsa kami dari keterpurukan. Ya Tuhan, jauhkan malapetaka, bencana alam, perpecahan, pertikaian berdarah dari bangsa kami yang berbineka ini. Namun berikanlah pada kami roh persatuan dan kasih, agar bangsa kami tetap dalam kerukunan dan kedamaian. Ya Tuhan, berkatilah bangsa kami dengan hasil-hasil bumi dan laut. Berkati panen bangsa kami dengan berlimpah-limpah. Berkatilah buah dan hasil tanah bangsa kami dengan karya-karya yang indah dan berkualitas. Ya Tuhan, berikanlah roh hikmat dan takut akan Engkau kepada pimpinan pemerintahan, orang-orang yang menjalankan pemerintahan, pejabat-pejabat dalam pemerintah Indonesia, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Ya Tuhan, berikanlah pada umat-Mu kesempatan yang seluas-luasnya untuk beribadah dan menyembah-Mu. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal. Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, dan hanya Engkau-lah yang layak kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ibadah hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 13, demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Satu ayat yang boleh mendasari perenungan dalam ibadah ucap syukur kemerdekaan RI yang ke-75. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak meresponi, memerhatikan sekaligus menghayati firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bersama dengan bangsa Indonesia memperingati HUT RI yang ke-75. Merdeka. Kemerdekaan Indonesia sampai 75 tahun ini adalah wujud nyata penyertaan Allah atas bangsa Indonesia. Maka sepatutnya kita memberikan hormat, pujian, dan syukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kita hidup di bumi Indonesia yang sudah merdeka ini. Dan kepada pemerintahan yang sah, kita boleh taat sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Allah. Nah, sekali lagi, kita patut bersyukur hari ini bangsa kita kembali merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya. Merdeka identik dengan kebebasan.
Tetapi merdeka tidak berarti semua orang bebas melakukan, bertindak sesuka hati. Di dalam kemerdekaan justru hak dan tanggung jawab semakin jelas. Karena itu, merdeka berarti semua orang memperoleh hak-haknya sebagai manusia, di mana tiap orang hidup tanpa tekanan, namun tetap dalam aturan norma yang berlaku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu pilar demokrasi adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Prinsip ini mempertimbangkan bahwa kebebasan itu tidak pernah absolut. Batas dari kebebasan adalah tanggung jawab itu sendiri. Selama berpegang pada prinsip tersebut, kemerdekaan tidak akan berubah menjadi sikap semaunya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebebasan selalu satu paket dengan tanggung jawab. Kekristenan pun berpegang pada prinsip tersebut. Kebebasan dalam kekristenan merujuk kepada kemerdekaan yang sejati, karena Kristus telah memerdekakan. Kemerdekaan ini tidak lain merujuk pada kondisi orang percaya yang terlepas dari perangkap dosa. Ia merupakan anugerah terbesar yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Maka sebagai penerima anugerah yang begitu mulia, orang percaya punya tanggung jawab supaya tidak menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Tanggung jawab tersebut akan selalu mempertimbangkan dua hal, yaitu berguna dan membangun. Sebagaimana surat Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Sebagai acuan dalam menggunakan kemerdekaan secara bijak. Hal ini menjadi penting lantaran kelak orang percaya harus mempertanggungjawabkan kebebasannya di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bebas dan bertanggung jawab bagikan dua sisi sekeping uang logam. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Kebebasan yang melekat pada diri orang percaya tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab untuk menjaga kudusan dalam hidupnya. Anugerah Tuhanlah yang menjadi alasannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dunia mengartikan kemerdekaan sebagai sebuah kebebasan tanpa batas untuk melakukan apa yang mereka sukai seenaknya, kita haruslah berbeda. Kita menyikapi kemerdekaan dengan ucap syukur dan sukacita dan mengisinya dengan menyatakan kasih kepada orang-orang sekitar kita. Itulah sebuah bentuk yang sangat baik sebagai sebuah apresiasi atas besar kasih Tuhan yang telah memerdekakan kita secara utuh, secara sempurna. Kasih adalah inti dasar kekristenan, dan itulah yang seharusnya kita pakai sebagai landasan, sebagai dasar, sebagai pijakan untuk mewartakan kabar gembira dan keselamatan di dalam Kristus. Kita semua dipanggil untuk merdeka. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, terkhusus bagi bangsa Indonesia, mari kita kompak bersama-sama. Kita pasti bisa melawan COVID-19 dengan menerapkan dan mentaati disiplin protokol kesehatan
baik secara individu maupun secara kolektif, baik dalam edukasi maupun dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan dan kebijakan adaptasi kebiasaan baru. Kita mendukung upaya pemerintah dengan sikap optimis, kekompakan, serta gotong royong bahwa upaya pencegahan yang paling efektif yaitu selalu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan jadikan ini menjadi sebuah kebiasaan baru di tengah pandemi ini. Terlebih Kota Provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan satu sikap jogo-tonggo. Kita lakukan bersama-sama di tengah-tengah komunitas masyarakat di mana kita berada. Puji Tuhan untuk semua itu. Marilah kita menjaga diri kita agar tidak menyalahkan kemerdekaan untuk berbuat dosa. Amin. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Kita bersama-sama akan membaca teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan Agustus tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan ucapan syukur kita pada Tuhan sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah pelatarannya. Kita ungkapkan syukur kita dengan menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait pertama dan kedua. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan.
Kita bersama-sama menaikkan doa persembahan, saya antarkan. Telah 75 tahun bangsa ini merdeka ya Tuhan. Merdeka terbesar bagi bangsa, bagi orang percaya. Karena melalui pengorbanan telah menerima kemerdekaan yang sungguhnya. Pakailah kami sebagai orang yang merdeka, yang menghargai sama, mengasihi saudara-saudara dan takut akan Allah, pemerintah bangsa ini. Dan berkenanlah atas pemberian tulus ini, atas persembahan ini, agar bermanfaat bagi kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan yang berdampak baik pada bangsa dan dunia. Doa ini kami minta dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai Kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman percaya kita melalui undian kata dan nada. Melalui Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi
Kita bersama-sama menerima pengutusan dan berkat. Ketika aku merasa hidup dalam kekurangan, Aku belajar untuk selalu bergantung kepada Allah. ketika aku masih menyimpan kebencian dan kemarahan, Aku belajar bahwa Tuhan selalu mengasihiku dan Ia mau aku juga mengasihi sesamaku. ketika aku masih hidup dalam kesombongan pribadi, Tuhan mengajarkanku untuk selalu rendah hati. ketika aku masih hidup dalam ketakutan menjalani hidup, Tuhan menaruh kekuatan dan keberanian dalam hatiku. ketika hidupku masih dibayangi perasaan bersalah masa lalu, Tuhan menghapuskannya dan memberikan hari esok yang penuh harapan. marilah dengan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, hiduplah sebagai umat Tuhan yang telah dimerdekakan oleh kuasa Tuhan yang mengubahkan hidup kita, sehingga kita menjadi teladan bagi sama oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dan melindungi bangsa Indonesia. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya pada kita dan memberi bangsa Indonesia damai sejahtera. Amin. Kita akhiri dengan pujian syukur bagimu negeri.